Salam Patunggilan. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ibadah Minggu, di mana saat ini kita laksanakan bersamaan dengan kita memperingati Hari Ulang Tahun ke-29 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kalangbret. Walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa membangun ibadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita segera mengawali ibadah kita dengan kita memuji KPJ nomor 29, kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuki ibadah pada hari ini. Kita mengambil saat teduh. Aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku memegahkan Engkau, ya Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu yang terkasih, pada hari ini dalam ibadah kita juga memperingati hari ulang tahun gereja kita. Tema ibadah terambil dari kitab Mazmur, pasal 90, ayat 11 dan 12 yang demikian. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara, mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Engkaulah penolong dan tempat peteduhan kami. Karena itu saat ini kami bersama datang kepadamu dalam ibadah. Kami bersyukur atas hari-hari yang Tuhan berikan, atas pagi, siang, petang, dan malam untuk aktivitas kami. Kami bersyukur atas hidup sehat pemberian-Mu. Kami bersyukur atas tenaga dan pikiran yang dapat kami curahkan. Semuanya menjadi saksi kemurahan-Mu atas kami. Kami ingin menyaksikannya terus. Engkau berkarya melalui gereja kami, melalui kami domba-domba-Mu. Dalam situasi pandemi sampai saat ini,
kami membutuhkan perawatan kasih-Mu. Melalui ibadah hari ulang tahun gereja yang kami bangun saat ini, pikiran yang lelah ini membutuhkan ketenangan dalam rengkuhan kasih-Mu. Teduhkanlah jiwa kami dalam kedamaian dan kesejukan sabda-Mu. Berkati kami, saudara kami, anggota majelis yang akan membacakan firman. Pakailah hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, dan berkati kami semua. Kami siap mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Mazmur pasal 90, ayat 1 sampai dengan 17, dengan perikop, Allah tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hei anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan padamu, hamba-hamba-Mu, perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan kami, teguhkanlah itu. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang
yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia memeliharanya dalam hati, terlebih setiap orang yang melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun Gereja GKJW Kalangbret. Situasi sekarang ini, kalau kita mengikuti, hampir seluruh negara di dunia mengalami wabah COVID-19. Ini membuat kita harus benar-benar menjadi bijaksana. Dan tentunya salah satu jalan yang kita tempuh itu sebagai usaha kita berusaha untuk bijak menyikapi situasi yang ada. Kita beribadah minggu di rumah. Dan perjuangan bersama kita melawan COVID-19 ini harusnya juga membawa kita pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana, seperti tema khotbah pada pagi hari ini. Musa dalam doanya berkata pada ayat 12, Mazmur 90, saya akan membacanya untuk kita semua. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan memang secara umum biasanya ayat ini diberikan kepada mereka yang berulang tahun, termasuk juga jemaat kita hari ini. Doa ini dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah lama dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya. Israel menyadari bahwa mereka memang pantas dihukum, akan tetapi pertanyaan mereka, sampai berapa lama lagi Tuhan saya atau kami umatmu ini dihukum? Nah, itu yang jadi pertanyaan bangsa Israel saat itu. Dan situasi seperti saat ini pun itu juga membuat kita merasa seperti dihukum. Kita merasa dalam penjara. Karena pandemi, kita tidak bisa pergi dan berjumpa dengan orang lain bebas seperti dulu. Kehidupan new normal. Masker, jaga jarak, harus sering cuci tangan. Kita harus membatasi banyak hal, ibadah, sekolah, bekerja, dan lain-lain. Seperti kita ini adalah tahanan, tidak bebas kemana-mana. Nah, pertanyaan kita dalam doa kita setiap hari mungkin juga sama seperti yang menjadi doa Musa dan pertanyaan orang Israel saat itu. Ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Itu yang selalu menjadi doa dan pertanyaan kita. Nah, Mazmur 90 yang kita pelajari pada hari ini itu mengajarkan kita bahwa hati yang bijaksana adalah yang pertama, ayat 12. Hati yang bijaksana adalah hati yang menyadari hanya Tuhan tempat peteduhan. Ayat 1 dan 2 ini memberikan dua gambaran. Mazmur 90 ayat 1 dan 2, dua gambaran tentang Tuhan tempat peteduhan. Yang pertama,
Ia adalah juru selamat. Dan yang kedua, ia adalah sang pencipta. Begini bunyinya, Tuhan, Engkaulah tempat peteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Sebagai juru selamat, Allah bekerja di dalam waktu. Sedangkan sebagai pencipta, Allah bekerja di luar dan mengatasi ruang dan waktu. Menyadari dan mempercayai bahwa Allah tempat peteduhan adalah juru selamat dan pencipta itu akan membuat kita tenang. Kita diingatkan bahwa Allah bekerja di luar waktu dan mengatasi waktu. Sehingga dengan pengertian ini kita bisa diyakinkan bahwa apa yang kita alami sekarang pada saatnya akan indah pada waktunya. Jadi tinggal bagaimana kita terus beriman dan berteduh kepada Dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari kitab Mazmur ini, hati yang bijaksana adalah ayat 3 sampai 6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila ia berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dan seterusnya. Nah, kesadaran akan hal ini membuat kita tahu bahwa betapa fananya kita. Kefanaan, baik itu status, kekayaan, kedudukan, kepandaian, semua pada akhirnya dikembalikan menjadi debu lewat panggilan ilahi. Pada ayat 3 disebutkan, kembalilah hai anak-anak manusia. Berikutnya, hati yang bijaksana, ayat 7 sampai 12, adalah hati yang menyadari dahsyatnya murka Allah. Kalau kita baca ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sama seperti situasi yang kita alami saat ini, kita terkejut. Banyak kematian di sana-sini karena virus ini. Dalam Mazmur ini, Musa menggambarkan bagaimana bahwa manusia itu tidak bisa berlari dari murka Allah. Sepertinya Tuhan murka. Semuanya bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umat yang sesungguhnya kita harus lebih sungguh-sungguh membangun relasi personal bersama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bukan di gedung mewah saja, tetapi yang terlebih adalah di keluargamu, di rumahmu, di hatimu masing-masing, dalam hidupmu setiap saat. Dan yang terakhir, hati yang bijaksana itu, ayat 13 sampai 17, hati yang menyadari bahwa hanya Tuhan sumber pemulihan. Semangat dari bagian akhir Mazmur doa Musa ini adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Sang Juru Selamat dan Pencipta menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya. Itu adalah juga satu-satunya pemulih keadaan kita. Saya baca lagi ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Sehingga pada akhirnya ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kita atas kami. Bapak Ibu Saudara, di hari ulang tahun gereja kita saat ini, melalui kitab Mazmur pasal 90 ini, mari kita introspeksi bahwa kita harus memiliki sikap hati yang menyadari hanya Tuhan tempat peteduhan, menyadari kerapuhan manusia, menyadari betapa dahsyatnya murka Allah,
dan menyadari bahwa hanya Tuhan sumber pemulihan. Akhir dari segala situasi dan pelayanan kita sebagai gerejanya yang saat ini berulang tahun, kita bisa berseru dalam doa dan harapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan kami, teguhkanlah itu. Seperti pada ayat 17. Demikian firman Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswo semuanya. Selamat ulang tahun gerejaku. Teruslah bertumbuh dan teruslah berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat disilahkan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini gereja kita berulang tahun. Yang ke-29 tahun, tepatnya 2 Agustus tahun 1992. Suka dan duka kita jalani bersama. Karena itu kita boleh bersuka cita memperingati hari ulang tahun kita saat ini. Saya sebagai pendeta jemaat dan mewakili Majelis Agung GKJW mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Kalangbret, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, adiuswo. Tetap bertumbuh dan tetap berbuah dalam Tuhan. Tetap semangat, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang kita dasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersamaan kita memberikan persembahan syukur, kita bareng dengan kita memuji Tuhan dari Kidung NKB 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Saudara-saudaraku, dengan penuh sukacita, mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Kita akan berdoa syafaat, dan doa ini nanti ditutup dengan pujian doa Bapa kami bersama. Kembali kita siapkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh amat bersyukur atas penyertaan-Mu dan karya-Mu yang boleh terjadi di kehidupan kami dalam berjemaat. Melalui jemaat yang Engkau berkati, kami sudah melaksanakan pelayanan dan boleh dirasakan buahnya oleh dunia ini, terutama di lingkungan kami, selama 29 tahun. Tuhan memberkati kami, berikan kami hati yang bijaksana. Kami senantiasa menghitung hari-hari pemberian-Mu, dan kami senantiasa bersyukur. Persembahan sebagai wujud syukur kami haturkan. Bapa berkati, Bapa sucikan. Baik dalam wujud harta benda, uang, talenta, ikut serta dalam pelayanan, dan juga kemampuan untuk kemajuan gereja. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikannya, Tuhan menyempurnakan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing yang kami tekuni sebagai sarana berkat untuk memenuhi kehidupan keluarga kami. Demikian juga sarana untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami tekuni. Berikanlah rezeki dan Tuhan menyertai, melindungi. Kami juga berdoa untuk kegiatan gerejawi, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, adiuswa, terutama bagaimana kami harus menyesuaikan diri di masa-masa pandemi, sampai nanti selesainya pandemi, new normal. Berikan kami kemampuan untuk tetap melayani sesama kami, untuk tetap menjadi garam dan terang bagi dunia bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, sukarelawan, TNI, Polri, yang saat ini bersama-sama bekerja supaya kami terbebas dari pandemi ini, termasuk juga para ahli, ya, bagaimana mereka menciptakan vaksin dan lain-lain. Tuhan menolong kami hingga secepatnya kami boleh terbebas dari pandemi ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang meninggal dunia, keluarganya Tuhan berikan penghiburan. Dan saat ini biarlah kami mempunyai iman yang besar kepadamu, sehingga ketakutan kami tidak akan lebih besar, kekhawatiran kami tidak akan lebih besar dari keyakinan kami bahwa Allah sungguh amat baik, dan pada saatnya tentu akan mengembalikan semuanya seperti semula. Bangsa negara kami juga kami doakan. Tuhan berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah, mampukan mereka untuk memimpin kami rakyat menuju sejahtera. Bapa, setelah ini kami akan undur
dari ibadah ini. Sekali lagi, terima kasih atas berkat, kasih karunia dan kepercayaan Tuhan untuk kami sebagai gereja Tuhan boleh terlibat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saudara, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita. Hari ini kita GKJW Kalangbret bertumbuh dalam Tuhan dan bertambah usia. Suka dan duka kita alami bersama. Gema kebenarannya senantiasa kita dengar. Dalam kehangatan cahaya kebenarannya kita undur, kasih Tuhan memampukan kita terus berkarya. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan memberkati. Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Tuhan kau gembala kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat senantiasa memberkati saudara-saudara. Yesus Kristus sumber segala kasih
senantiasa memberikan kasih-Nya dalam kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus, sumber kekuatan, senantiasa menolong dan memberikan kita hikmat menghitung hari dengan bijaksana. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa menyertai sampai selamanya. Amin.